teman-teman, perkenalkan nama saya Friska. Saya adalah peserta Latsar CPNS tahun 2025 dari gelombang 1, Tuton 5, dan kelompok 3. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai apa itu akuntabilitas dan kompeten. Akuntabilitas itu merupakan salah satu sifat nilai dasar yang wajib ada di dalam diri seorang aparatur sipil negara. Secara sederhana, akuntabilitas berarti kemampuan seseorang untuk mempertanggungjawabkan setiap tindakan, keputusan, dan hasil kerja kepada pihak yang berwenang. Nilai ini menuntut setiap ASN agar bekerja secara transparan, jujur, disiplin, dan berorientasi kepada hasil. Dalam konteks pemerintahan, akuntabilitas ini bukan hanya tentang melaporkan apa yang sudah dilakukan, tetapi juga memastikan setiap kegiatan dan penggunaan sumber daya publik benar-benar sesuai dengan peraturan dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas. ASN harus pula menunjukkan bukti kerja yang dapat diukur, dievaluasi, dan mempertanggungjawabkan secara moral maupun administratif. Ada beberapa tahapan-tahapan dalam akuntabilitas. Yang pertama yaitu akuntabilitas individu. Akuntabilitas individu merupakan tanggung jawab pribadi terhadap pelaksanaannya pelayanan, pelaksanaannya tugas, dan etika dalam bekerja. Kemudian yang kedua yaitu akuntabilitas organisasi, yaitu pertanggungjawaban instansi atas pelaksana program dan kebijakan yang telah ditetapkan. Yang ketiga yaitu akuntabilitas publik. Akuntabilitas publik yaitu keterbukaan masyarakat atas hasil dan manfaat yang diterima dari kinerja pemerintah. Penerapan akuntabilitas dalam keseharian ASN dapat terlihat dari sikap profesional, penggunaan anggaran yang efisien, pelaporan kerja yang jujur, dan kesiapan menerima evaluasi. Dengan menjunjung tinggi akuntabilitas, ASN terus menciptakan pemerintah yang bersih, efektif, dan dipercaya oleh masyarakat. Yang kedua yaitu kompeten. Kompeten berarti memiliki kemampuan, pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan untuk melaksanakan tugas dengan baik dan profesional. Menurut nilai dasar berakhlak, kompeten diartikan sebagai terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Dasar hukum kompetensi ASN itu tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, kemudian juga tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen PNS. Kemudian juga tertuang dalam Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 7 Tahun 2021 tentang Core Values ASN berakhlak. Dan yang terakhir juga tertuang dalam Peraturan Kepala LAN Nomor 38 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengembangan Kompetensi PNS. Mengapa sih kompeten ini harus terus dikembangkan? Terdapat beberapa tujuan utama. Yang pertama yaitu untuk meningkatkan kinerja dan produktivitas kerja ASN itu sendiri. Yang kedua, untuk menjamin kualitas pelayanan publik yang prima. Yang ketiga, menyesuaikan kemampuan ASN dengan perkembangan teknologi dan kebijakan baru. Yang keempat, membentuk aparatur yang adaptif, kreatif, dan inovatif. Yang kelima, menumbuhkan semangat belajar sepanjang kinerja ASN itu sendiri. Kemudian ada beberapa jenis kompetensi yang diterapkan untuk ASN. Yang pertama ada kompetensi teknis. Kompetensi teknis itu merupakan pengetahuan dan keterampilan yang berhubungan langsung dengan bidang pekerjaannya. Contohnya ASN yang di bidang keuangan itu maka akan diberikan pelatihan untuk mengembangkan kompetensi dalam penyusunan anggaran dan laporan keuangan. Yang kedua itu ada kompetensi manajerial, yaitu kompetensi yang mengembangkan kemampuan untuk mengelola sumber daya, kemudian membuat keputusan dan memimpin orang lain. Contohnya kemampuan dalam menyusun rencana kerja, memotivasi tim, dan mengelola konflik. Dan yang ketiga, kompetensi sosial kultural, yaitu kemampuan berinteraksi dengan masyarakat dan lingkungan kerja yang beragam. Contohnya seperti mampu berkomunikasi dengan sopan, menghargai perbedaan, dan bekerja dengan lintas budaya. Kemudian yang keempat
yaitu kompetensi digital, khususnya di era yang serba modern ini, yaitu kemampuan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dalam pekerjaan. Contohnya, di mana kita dituntut untuk menguasai aplikasi perkantoran, seperti sistem e-governance dan media digital pelayanan publik lainnya. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai akuntabel dan kompeten. See you next video.